Halo, selamat datang di video tutorial temu balik informasi. Melalui video ini, kita akan belajar untuk menggunakan salah satu portal jurnal Undip. Di sini kita belajar untuk memiliki strategi pencarian informasi. Sebenarnya, apa sih yang membuat kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Jadi, identifikasi kebutuhan informasi dilakukan agar nantinya hasil informasi yang didapatkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan dapat dengan mudah menemukan informasi yang relevan serta spesifik. Pada video kali ini, kita akan menggunakan portal jurnal Sage. Untuk melakukan kegiatan ini, terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus mengidentifikasi rumusan masalah yang ada. Selanjutnya, kamu dapat mengembangkan kata kunci dari rumusan masalah yang ada. Setelah itu, kita dapat memformulasikan kata kunci tersebut dan barulah kita melakukan penelusuran informasi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari topik yang akan kita bahas. Sebagai contoh, implementasi virtual reality sebagai wahana edukasi di perpustakaan umum dalam mendukung pembelajaran digital. Setelah kita mengetahui topik yang akan kita bahas, barulah kita menentukan keyword atau kata kunci yang dapat mendukung topik pembicaraan. Setelah mengetahui topik, kita mendapatkan dua kata kunci, yaitu virtual reality dan perpustakaan umum. Namun, jika kita mencari jurnal hanya dengan menggunakan kata kunci tersebut, hasil yang ditampilkan akan sangat banyak, dan terkadang ada yang kurang spesifik atau relevan dengan kebutuhan informasi kita. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan, yaitu pengembangan kata kunci. Pengembangan kata kunci ini bertujuan untuk menspesifikkan kata kunci sebelumnya. Seperti contoh, kita sudah memiliki dua kata kunci tadi. Pada tahap selanjutnya, kita bisa mengelompokkan kata-kata baru yang memiliki arti yang hampir sama dengan kata kunci sebelumnya. Misalnya, virtual reality berkaitan dengan metaverse dan second life. Sedangkan perpustakaan umum memiliki sinonim public library, national library, dan local library. Setelah memperoleh topik, query, dan pengembangan kata kunci, langkah selanjutnya adalah membuat tabel query. Tabel ini bertujuan memudahkan user dalam mengorganisir hasil dari pengembangan kata kunci yang sudah ada. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut. Kata-kata tersebut bisa digunakan supaya nantinya hasil pencarian bisa lebih relevan. Misalnya, saat hanya menulis kata kunci virtual reality, hasilnya terlalu banyak dan ada beberapa yang kurang relevan. Maka kita bisa memasukkan query yang lain, yaitu metaverse atau second life. Pertama, buka portal Sage untuk melakukan aktivitas penelusuran dengan mengetikkan journals.sagepub.com. Lalu akan terlihat tampilan tersebut. Fitur yang pertama ada Basic Search. Apa itu Basic Search? Basic Search merupakan salah satu cara pencarian yang biasa digunakan dengan menggunakan search box secara langsung. Di Sage Journal, Basic Search terdapat pada bagian atas dan terlihat. Namun, Basic Search menyajikan hasil yang beragam dengan jumlah yang banyak. Terkadang juga menampilkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mari kita coba ketikkan hasil query kita tadi, yaitu virtual reality. Dan akan terlihat ada sekitar 63.000 hasil dengan jumlah 20 halaman. Selanjutnya ada fitur autocomplete suggestion yang berfungsi untuk memberikan suatu sugesti atau saran yang mungkin digunakan oleh user untuk diinputkan ke dalam sistem. Contohnya dapat terlihat di sini kita hanya memasuki kata virtual dan langsung muncul sugesti dari sistem untuk kata-kata selanjutnya setelah virtual. Kemudian fitur best first search atau pencarian terbaik pertama, yang merupakan fitur pencarian dengan menampilkan hasil recall teratas. Fitur ini bertujuan memudahkan user menemukan hasil yang paling sesuai dengan query yang digunakan untuk memecahkan masalah. Caranya adalah dengan mengetikkan query pada menu search yang ada pada Sage Journal. Misalnya kita mengetikkan virtual reality, kemudian kita tekan tombol enter,
maka yang muncul di halaman pertama, jurnal teratas, merupakan hasil yang paling relevan dengan query yang telah kita pakai. Kemudian ada federated search, yang merupakan fasilitas yang memungkinkan user untuk mencari sumber informasi lebih detail dan spesifik. User dapat menggunakan federated search melalui pencarian subjek yang terletak di bawah kanan setelah publication date. Setelah memasukkan query virtual reality, muncul artikel sebanyak 63 ribuan dengan jumlah 20 halaman. Agar hasil artikel yang muncul bisa lebih spesifik, user dapat memasukkan subjek yang sesuai dengan query pencarian kita. Misalnya kita gunakan yang social science and humanities, dan hasilnya berkurang menjadi 13 ribuan artikel. Hampir mirip dengan yang sebelumnya, faceted navigation search yang dikenal dengan guided navigation berfungsi untuk mengerucutkan sumber informasi yang akan dicari. Misalnya menggunakan kurun waktu, laporan ilmiah, esai, dan lain-lain. Nanti hasil pencariannya pun akan lebih mengerucut. Namun, sangat disayangkan Sage Journal tidak memiliki fitur faceted navigation search. Yang ada di dalam Sage Journal adalah fitur refine search, search history, dan save search. Ketiga fitur ini terletak berdampingan tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Refine search kegunaannya sama seperti advanced search, yaitu mencari informasi dengan kata yang lebih spesifik. Lalu search history, yaitu histori pencarian yang sudah user lakukan dan terekam di sistem. Dan yang terakhir save search, hampir sama dengan search history, tetapi pada fitur save search ini, user telah menamai pencariannya yang lama dengan judul lain dan akan mendapat pemberitahuan terkait jurnal baru yang berkaitan dengan kata kunci tersebut. Selain itu, kalian dapat menggunakan advanced search untuk mendapatkan sumber informasi yang lebih spesifik. Dalam advanced search, terdapat Boolean operator yang memiliki kegunaannya masing-masing. Terdapat 3 Boolean operators yang digunakan dalam Sage Journal, yakni AND yang berfungsi untuk menggabungkan dua kata kunci atau lebih, OR berfungsi untuk mencari persamaan atau query lain yang sesuai dengan yang kita butuhkan, juga NOT yang berfungsi untuk mengecualikan atau mengurangi kata kunci. Seperti contoh, kita telah memiliki 6 kata kunci sebelumnya, bisa kita ketikkan virtual reality and public library, metaverse or national library, second life, not local library. Dalam menggunakan Boolean operators, user diharuskan untuk menggunakan huruf kapital karena Sage Journal sangatlah peka terhadap besar kecilnya huruf. Untuk ketentuan lebih lanjut, bisa dilihat pada More Information About Search on Sage Journals yang terdapat di sisi kanan. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan Virtual Reality and National Library. Lalu kita ketikkan pada bagian Publish In-nya Sage, boleh. Nah, kembali lagi kita kepada fitur autocomplete, dimana setelah kata Sage belum tertulis apa-apa, namun sudah ada kata lanjutannya. Boleh dipakai Sage Open. Kemudian publication date-nya kita pilih yang custom range, rentang tahun dari 2014, kemudian tipe aksesnya untuk semua konten. Terlihat ada 30 hasil artikel. Advanced search ini menandakan bahwa dengan Boolean operator kita dapat mengerucutkan hasil pencarian dengan query yang kita miliki, sehingga hasilnya lebih sedikit dan lebih spesifik. Berikutnya ada fitur pagination. Apa sih pagination? Pagination merupakan proses pembagian konten atau bagian dari konten di situs web ini, yaitu Sage Journal, menjadi halaman-halaman terpisah. Biasanya terdapat di bagian yang paling bawah, menandakan halaman keberapa kita berada, dan ada berapa jumlah halaman. Seperti pada contoh bahwa kita sedang berada di halaman 1, dan ada 2 total halaman. Sebenarnya kita telah berhubungan dengan pagination dari fitur basic search. Terakhir, fitur browse pada Sage Journal merupakan pemilihan melalui subdisiplin ilmu atau subjek. Pada menu ini,
kita dapat menggunakan opsi dari A hingga Z untuk memfilter jenis jurnal. Seperti contoh, kita memakai disiplin social science dengan subjek information science. Misalnya kita pakai jurnal Business Information Review, lalu di halaman yang akan tampil, akan terlihat hasil artikel atas pencarian browse kita tadi. Nah, dari tadi kan kita melakukan kegiatan penelusuran informasi. Sekarang ada beberapa cara untuk melakukan penyeleksian jurnal, yaitu dengan cara melihat judul, dilanjut membaca abstrak yang tersedia. Ketika artikel yang kita lihat sesuai dengan topik yang dipilih, kita dapat melanjutkan untuk proses pendownloadan. Proses ini dinamakan actionable result, yang memungkinkan user untuk melakukan aksi lanjutan terkait artikel yang telah ia temukan kecocokannya. Misalnya mendownload, mensitasi, atau menerjemahkan. Untuk mendownload, biasa kita mengeklik tanda seperti panah ke bawah, lalu apabila ingin disitasi, ikuti saja aturannya, yaitu klik tombol berbentuk tanda petik. Perlu diingat, ada beberapa artikel yang membutuhkan syarat khusus supaya kita dapat mengakses artikel yang kita inginkan. Biasanya kita dilarang untuk mengakses artikel tersebut dan tidak dapat digunakan untuk actionable result. Menurut kami, Sage Journal secara keseluruhan cukup mendukung untuk mencari referensi bidang ilmu perpustakaan. Hanya saja perlu adanya kesabaran lebih untuk mendapatkan hasil pencarian yang terbaik. Hal itu dilakukan dengan mencoba istilah atau query yang lain. Nah, gak kerasa nih, videonya udah mau selesai. Jadi, itu penjelasan terkait penggunaan portal jurnal Sage. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih, sampai jumpa.